Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Pada zaman perjanjian baru di Israel, pertunangan umumnya berlangsung beberapa bulan sebelum hari perkawinan. Dan praktis secara hukum sama mengikatnya dengan perkawinan itu sendiri. Jadi, ketika dua sejoli mengikat janji pertunangan yang tentu saja melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, maka secara adat Yahudi pada waktu itu mereka bisa dikatakan sudah sah sebagai suami istri. Tetapi mereka belum tinggal bersama layaknya suami istri di dalam satu rumah tangga. Matius dengan jelas mencatat di dalam Injilnya bahwa Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan satu-satunya gejolak yang tercantum di dalam Alkitab tentang pertunangan mereka adalah pergumulan Yusuf ketika mengetahui bahwa Maria ternyata telah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri di dalam satu rumah tangga. Matius pasal 1 ayat 18 dan 19. Sejatinya gejolak itu diawali dari pihak Maria setelah ia mendapat kasih karunia Allah untuk menjadi ibu kandung dari seorang juru selamat dunia. Lukas mencatat di dalam Injilnya, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Maria memang beruntung beroleh kasih karunia Allah. Tetapi kasih karunia tersebut bukanlah merupakan kasih karunia yang mudah dan ringan untuk ditanggung bagi seorang perawan yang hidup pada zaman di mana kudusnya perkawinan dijaga ketat dan sangat diagungkan. Sehingga hal mengandung tanpa suami jelas merupakan dosa yang sangat kecil dan terancam hukuman dirajam batu sampai mati. Ulangan pasal 22 ayat 20 dan 21. Karena itu dapatlah dimaklumi respon ketidakmengertian serta kebimbangan Maria terhadap kasih karunia Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel yang terungkap dalam perkataan, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Lukas pasal 1 ayat 34. Penjelasan malaikat Gabriel dengan segera memupus habis ketidakmengertian serta kebimbangan Maria. "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Lukas pasal 1 ayat 35 sampai 37. Sahabat-sahabat Kristus, tidaklah salah jikalau Allah memilih Maria untuk menjadi ibu kandung dari seorang juru selamat dunia, karena Maria betul-betul merupakan seorang hamba yang taat kepada Tuhannya.
Itulah sebabnya meskipun resiko yang sangat mungkin ditanggungnya sangatlah berat, ancaman, hukuman yang berlaku pada zaman itu bagi seorang perempuan yang mengandung di luar perkawinan adalah dirajam batu sampai mati. Tetapi Maria sama sekali tidak takut dan gentar. Ia dengan tulus dan ikhlas menerima kasih karunia Allah dan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Gejolak dari pihak Maria memang sudah reda. Tetapi gejolak yang tidak kalah dahsyatnya merambat ke pihak Yusuf setelah ia mengetahui bahwa Maria sudah mengandung. Matius di dalam Injilnya mencatat, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius pasal 1 ayat 19. Sahabat-sahabat Kristus, jikalau Allah yang Maha Kuasa sudah turun tangan menaungi umatnya, maka tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan oleh umat Allah selain melipat kedua tangannya dan membiarkan Allah bekerja. Maria taat kepada Allah dan mematuhi segala perintahnya. Kemudian Maria melipat kedua tangannya dan membiarkan Allah turun tangan. Maria duduk dan berdiam diri, namun Allah berdiri dan bertindak dengan mengutus malaikatnya untuk menjumpai Yusuf melalui mimpi dan memberi penjelasan kepadanya. Matius dengan jelas mencatat di dalam Injilnya. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepadanya, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Matius pasal 1 ayat 20 dan 21. Nah, sama persis seperti Maria taat kepada Allah, maka setelah mendapat penjelasan dari malaikat Tuhan, Yusuf juga taat kepada Allah. Matius mencatat di dalam Injilnya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 1 ayat 25. Maria dan Yusuf jelas merupakan dua pribadi yang berbeda. Berbeda jenis kelamin, berbeda latar belakang keluarga, dan tentu saja masih ada lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu taat kepada Allah. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika Yesus yang berada di bawah pengasuhan mereka sebagai orang tua, kemudian bertumbuh menjadi pribadi yang juga taat kepada Allah Bapa di surga. Peristiwa Natal sejatinya adalah peristiwa tentang ketaatan kepada Allah. Persis sama seperti kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf. Tuhan Yesus Kristus juga taat kepada perintah Bapanya di surga. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan taat untuk turun dari surga ke bumi, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia taat untuk merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib yang merupakan kutuk pada waktu itu. Filipi pasal 2 ayat 6-8. Ketaatan mutlak tanpa syarat kepada Allah, itulah inti menu sarapan hari ini,
yang harus kita pegang teguh untuk diaplikasikan di sepanjang hidup kita sebagai hamba Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika kita belajar untuk menjalani hidup dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menaungi hidup kita. Dan jika Allah sudah turun tangan menaungi umatnya, maka tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan oleh umat Allah selain melipat kedua tangannya dan membiarkan Allah bekerja, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sahabat-sahabat Kristus, peristiwa Natal sejatinya adalah peristiwa tentang ketaatan kepada Allah. Maria taat kepada Allah, Yusuf taat kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Sahabat-sahabat Kristus, taat dan percayalah kepada Allah. Sama seperti Maria, kita seharusnya berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah pernyataan ketaatan seorang perawat.